Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Utami dengan NPM A1C020052. Saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya dapat, yaitu logika matematika untuk tugas praktek NPM non-TIK. Pada materi ini, saya akan membahas dua submateri. Yang pertama yaitu ingkaran, yang kedua yaitu penarikan kesimpulan. Pertama yaitu ingkaran. Negasi atau ingkaran adalah salah satu materi yang ditemukan dalam logika matematika. Logika matematika adalah cabang matematika yang mengandung kajian logika matematis dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Salah satu yang dipelajari dalam logika adalah negasi. Negasi adalah pola yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah ingkaran. Materi negasi adalah materi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain matematika, negasi adalah cara berpikir yang digunakan di banyak aspek kehidupan. Istilah negasi adalah konsep yang menunjukkan proses mental di mana subjek merumuskan isi keinginan bawah sadar dalam bentuk negatif. Negasi adalah konsep yang universal. Tidak ada sistem logika, matematika, sains, filsafat, atau teologi di mana negasi tidak memainkan peran mendasar. Penggunaan negasi tak hanya pada logika matematika, tapi juga bahasa. Dari sebuah pernyataan tunggal atau majemuk, kita bisa membuat sebuah pernyataan baru berupa ingkaran. Dari pernyataan itu, ingkaran disebut juga negasi atau penyangkalan. Ingkaran menggunakan operasi Euler atau Monar. Jika suatu pernyataan P benar, maka negasinya P salah. Dan jika sebaliknya pernyataan P salah, maka negasinya P benar. Nah, perhatikan cara membuat ingkaran dari sebuah pernyataan serta menemukan nilai kebenarannya. P. Kayu memuai bila dipanaskan. Ingkaran P yaitu kayu tidak memuai bila dipanaskan. R. 3 bilangan positif. Ingkaran R, cara mengingkar seperti ini salah. 3 bilangan negatif. Seharusnya 3 bilangan positif. Tabel kebenaran atau truth table adalah tabel yang digunakan untuk menunjukkan nilai kebenaran dari suatu pernyataan tunggal maupun majemuk. Baris pertama atau paling atas pada tabel berisi nama atau simbol pernyataan. Kemudian, baris di bawahnya menunjukkan nilai kebenaran. Nilai kebenaran ada dua, yaitu B benar atau S salah. Sedangkan dalam bahasa Inggris internasional ditulis T true atau F false. Lain halnya dengan logika komputer yang menyatakan adalah dalam bilangan biner, yaitu 1 benar atau 0 salah. Di sini kita akan menggunakan notasi B dan S. Pada kebenaran, disepakati bahwa penulisan nilai kebenaran mengutamakan benar pada pernyataan pertama terlebih dahulu. Kemudian baru diikuti pernyataan berikutnya. Setelah itu barulah pernyataan pertama dianggap salah. Sebagai contoh, disajikan tabel kebenaran dengan pernyataan P dan Q. Nilai kebenaran pada tabel ingkaran, jika P suatu pernyataan bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah, dan sebaliknya jika P bernilai salah, maka ingkaran P bernilai benar. Bisa dilihat pada tabel P dan ingkaran P di bawah ini. Nah, selanjutnya, kesimpulan definisi ingkaran adalah ingkaran atau negasi dari adalah pernyataan yang diambil dari dengan nilai kebenarannya berbanding terbalik. Tabel ingkaran yang sudah kita bahas tadi, tabel berikut menunjukkan bentuk pernyataan beserta negasi atau ingkaran sesuai dengannya. Pernyataan semua negasi atau ingkarannya ada atau beberapa atau tidak. Pernyataan sama dengan, negasi atau ingkarannya adalah tidak sama dengan. Pernyataan lebih dari, negasi atau ingkarannya adalah kurang dari atau sama dengan. Pernyataan dari, lebih dari atau sama dengan, negasi atau ingkarannya adalah kurang dari. Ini adalah contoh dari ingkaran. P artinya pernyataan, ingkaran P artinya ingkaran, B artinya pernyataan benar, S artinya pernyataan salah. Maka, jika suatu pernyataan P benar, ingkaran Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Berikut adalah contoh bentuk negasi atau ingkaran. Pertama, ingkaran dari Q 7 adalah bilangan prima. Ingkaran Q tidak benar 7 adalah bilangan prima, atau ingkaran Q 7 bukan bilangan prima. Contoh kedua, ingkaran dari S 3 adalah faktor dari 13. Ingkaran dari S, tidak benar 3 adalah faktor dari 13, atau ingkaran S 3 bukan faktor dari 13. Selanjutnya, kita akan membahas latihan tentang ingkaran yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk soal nomor 1, latihan ingkaran.
Tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut ini. A. P. Semua dokter memakai baju putih saat bekerja. B. P. Semua jenis burung bisa terbang. C. P. Semua anak mengikuti ujian fisika hari ini. Untuk pembahasannya, perhatikan baik-baik. Kita juga perlu perhatikan pernyataan yang memuat kata semua atau setiap. Negasinya memuat kata beberapa atau ada. Berikut ini jawaban untuk soal nomor 1. A. Ingkaran P dari semua dokter memakai baju putih saat bekerja adalah ada dokter tidak memakai baju putih saat bekerja. B. Ingkaran P dari semua jenis burung bisa terbang adalah beberapa jenis burung tidak bisa terbang. Ingkaran C. Ingkaran P dari semua anak mengikuti ujian fisika hari ini adalah beberapa anak tidak mengikuti ujian fisika hari ini. Selanjutnya untuk nomor 2. Tentukan negasi atau ingkaran dari pernyataan berikut ini. A. Hari ini Bogor hujan. B. Kambing tidak bisa terbang. C. Didi anak bodoh. D. Siswa-siswa SMP memakai baju batik pada hari Rabu. Untuk pembahasannya, A. Tidak benar bahwa hari ini Bogor hujan atau Gens bisa menulisnya dengan hari ini Jakarta tidak banjir. B. Tidak benar bahwa kambing bisa terbang atau Gens bisa menulisnya dengan kambing tidak dapat terbang. C. Tidak benar bahwa Didi anak bodoh atau kalian bisa menulisnya dengan Didi bukan anak bodoh. D. Tidak benar bahwa siswa-siswa SMP memakai baju batik pada hari Rabu atau kalian bisa menulisnya dengan siswa-siswi SMP tidak memakai baju batik pada hari Rabu. Selanjutnya, gabungkan pasangan pernyataan-pernyataan berikut dengan menggunakan operasi disjungsi atau yang sering kita kenal dengan atau. A. P. Ibu memasak soto ayam. Q. Ibu membeli soto babat di warung makan. B. P. Pak Martinus mengajar bahasa Inggris. Q. Pak Martinus mengajar bahasa Indonesia. Untuk pembahasannya, A. P. Ibu memasak soto ayam. Q. Ibu membeli soto babat di warung makan. P atau Q. Ibu memasak soto ayam atau membeli soto babat di warung makan. B. P. Pak Martinus mengajar bahasa Inggris. Q. Pak Martinus mengajar bahasa Indonesia. P atau Q. Pak Martinus mengajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Untuk materi kedua, kita ada penarikan kesimpulan. Logika dan juga penarikan kesimpulan itu adalah satu hal yang tidak terpisahkan dan matematika bisa membantu kita. Kita dapat mempergunakan beberapa logika matematika untuk bisa melakukan penarikan kesimpulan tersebut. Dan dalam logika matematikanya sendiri, ada beberapa dasar yang mungkin harus dipelajari dan juga dipahami seperti pernyataan dan juga kuantor. Dalam matematika sendiri, kita itu bisa menarik kesimpulan dengan beberapa metode dengan melihat pertanyaan yang ada. Berikut metodenya. Nah, pada kali ini, kita akan bahas 3 buah metode untuk penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus tollens, 2 adalah modus ponens, dan 3 ada modus syllogisme. Nah, metode pertama yang akan kita bahas yaitu modus tollens. Modus tollens adalah modus di mana penarikan kesimpulan yang dapat disebut ingkaran maupun penolakan suatu akibat yang terjadi dalam suatu premis. Premis yang menyatakan akibat di ingkaran dan ditolak sehingga premis yang menyatakan penyebab menghasilkan suatu ingkaran tersendiri. Modus tollens ini sendiri memenuhi kaidah tautologi dalam operator presidensi, di mana akhir dari suatu operator ini bernilai semua benar. Dalam konteks tertentu, kita bisa simpulkan atau dasarkan sebagai berikut. Berikut persyaratan yang mungkin bisa dipahami. Yang pertama, argumen ini memiliki 2 premis. Yang kedua, premis pertama adalah bersyarat atau pernyataan jika maka, misalnya bahwa jika P maka Q. Ketiga, premis kedua adalah bukan kasus Q. Keempat, dari 2 premis dapat secara logis menyimpulkan bahwa bukan kasus P. Selanjutnya itu rumus atau aturan modus tollens. Aturan dasar modus tollens P, Q, ingkaran Q. Kesimpulannya ingkaran P. Tabel kebenaran modus tollens bisa lihat di bawah ini.
Jika kita coba bentuk dalam bentuk negasi, akan sedikit berbeda aturannya, namun dalam konteks lingkaran sendiri. Ini ada 3 buah aturan dari penarikan kesimpulan pada metode modus tollens. Bisa dilihat pada tabel aturan pertama, yaitu ada pada tabel pink, aturan kedua ada pada tabel kuning, dan aturan ketiga ada pada tabel hijau. Selanjutnya, contoh-contoh soal modus tollens. Aturan dasar P1, jika saya adalah seorang penembak jitu, maka saya bisa menembak jarak jauh. P2, saya tidak bisa menembak jarak jauh. Kesimpulannya, jadi saya bukan seorang penembak jitu. Aturan pertama, P1, jika hari ini saya beli motor, maka saya tidak akan pergi ke bengkel mobil. P2, saya pergi ke bengkel mobil. Kesimpulannya adalah, jadi saya tidak beli motor hari ini. Aturan kedua, P1, jika 1 plus 6 tidak sama dengan 7, maka 6 adalah bilangan genap. P2, 6 bukanlah bilangan genap. Kesimpulannya, jadi 1 plus 6 sama dengan 7. Aturan 3, P1, jika 7 plus 8 tidak sama dengan 15, maka 6 bukanlah bilangan genap. P2, 6 adalah bilangan genap. Maka kesimpulannya adalah, jadi 7 tambah 8 sama dengan 15. Kesimpulan untuk modus tollens adalah salah satu teknik dari 3 teknik penarikan kesimpulan penalaran deduktif yang cukup sederhana. Modus tollens menghancurkan atau mengingkari suatu akibat dari suatu implikasi dan menghasilkan penyebab yang ingkaran. Meskipun salah satu penalaran dedukasi yang termudah, kita dapat mempelajarinya dengan baik. Modus tollens itu mengikuti aturan P Q benar berarti lingkaran P benar, maka lingkaran Q benar. Jadi bila premis 1 P Q dan premis 2 lingkaran Q, maka berarti hasilnya adalah lingkaran P. Contohnya soalnya demikian. Premis 1, jika Rini mengikuti lomba lari, maka Rini rajin berlatih. Premis 2, Rini tidak rajin berlatih. Kesimpulannya, Rini tidak ikut lomba lari. Untuk selanjutnya, kita belajar metode kedua, yaitu modus ponens. Modus ponens atau pengasingan atau penegasan akibat adalah suatu konteks maupun konsep yang menegaskan pada sisi penyebab lalu menegaskan pada sisi akibat yang terjadi pada modus ponens. Modus ponens banyak sekali dipakai dalam logika matematika untuk menarik kesimpulan. Dalam memberikan kesimpulan, modus ponens harus memenuhi persyaratan tautologi dan bukan kontingensi. Kalau diringkas, bentuk dasarnya seperti ini. Syarat dari modus ponens sendiri yaitu, yang pertama, argumen memiliki 2 premis atau hipotesis. Yang kedua, premis pertama adalah jika maka, yaitu bahwa P maka Q. Yang ketiga, premis kedua adalah bahwa P benar. Dan premis keempat, dari kedua premis dapat secara logis disimpulkan bahwa Q juga benar. Nah, untuk rumus dan aturan modus ponens, aturan dasar dari modus tollens, ponens P Q kesimpulannya P. Tabel kebenaran modus ponens bisa dilihat pada tabel berwarna ungu di bawah ini. Namun lain dari hal itu, jika kita memasukkan beberapa negasi dalamnya akan cukup berbeda. Di sini ada 3 aturan dari modus ponens. Aturan pertama, negasi P ke Q. Premis kedua, negasi lingkaran P. Kesimpulannya adalah lingkaran P. Tabel kebenaran modus ponens aturan pertama bisa dilihat pada tabel berwarna oranye di bawah ini. Untuk aturan kedua, premis pertama jika P maka lingkaran Q. Premis kedua P, kesimpulannya lingkaran Q. Tabel kebenaran modus ponens untuk aturan kedua bisa dilihat pada tabel berwarna kuning yang ada. Untuk aturan ketiga, jika premis pertama jika lingkaran P maka lingkaran Q. Premis kedua lingkaran Q, kesimpulannya adalah lingkaran Q. Tabel kebenaran modus ponens untuk aturan ketiga bisa dilihat pada tabel berwarna biru. Silakan perhatikan tabel untuk aturan 1, 2, dan 3. Nah, untuk selanjutnya contoh-contoh soal dari modus ponens sendiri, yaitu
Untuk aturan dasar, premis 1, jika hari ini turun hujan, maka Adam pergi ke kantor. Premis 2, hari ini turun hujan. Kesimpulannya adalah jadi Adam pergi ke kantor. Aturan penambahan negasi 1. Premis pertama, jika 1 plus 4 tidak sama dengan 5, maka Jakarta terletak di Pulau Jawa. Premis kedua, 1 tambah 4 tidak sama dengan 5. Kesimpulannya, jadi Jakarta terletak di Pulau Jawa. Aturan penambahan negasi 2. Premis 1, jika hari ini hujan, maka Adim tidak pergi ke kantor. Premis 2, hari ini cuaca hujan. Kesimpulannya adalah, jadi Adim tidak pergi ke kantor. Aturan penambahan negasi ketiga. Premis pertama, jika hari ini tidak panas, maka Manda tidak pergi ke sekolah. Premis kedua, hari ini tidak panas. Kesimpulannya adalah, jadi Manda tidak pergi ke sekolah. Kesimpulan dari modus ponens adalah teknik penarikan kesimpulan yang cukup mudah dipakai dalam logika matematika, khususnya dalam penalaran deduksi untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah. Jika kita melihat perkembangannya, modus ponens merupakan dasar menarik kesimpulan. Namun perlu dilihat bahwa ini masih metode cukup umum di kekhusus, tapi kadang ada kekhususan tersendiri yang membuat modus ponens kadang tidak kuat dalam beradu argumen. Untuk modus ponens sendiri mengikuti peraturan jika P maka Q. Jadi contoh soal untuk memahami lebih jauh mengenai modus ponens atau metode ponens ini dalam perhitungan logika matematika penarikan kesimpulan. Premis pertama, jika hari ini mengikuti lomba lari, maka hari ini rajin berlatih. Premis kedua, hari ini mengikuti lomba lari. Jadi kesimpulan adalah hari ini akan rajin berlatih. Untuk metode yang ketiga, yaitu modus silogisme. Silogisme hipotesis atau silogisme adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam penarikan kesimpulan, terutama untuk menemukan sebab akibat dari suatu pernyataan yang ada. Silogisme sendiri merupakan salah satu metode sederhana di mana sebuah pernyataan akan dikaji secara khusus agar mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Silogisme sendiri berusaha mencari sebab akibat yang ada dalam suatu premis-premis. Berikut aturan dalam silogisme secara umum. Aturan pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Hasilnya, jika P maka R. Untuk aturan kedua, premis pertama, jika P maka negasi Q. Premis kedua, negasi Q. Jika negasi Q maka R. Hasilnya, jika P maka R. Contohnya, jika P maka Q. Jika hari ini Jumat, maka Superman pergi ke Surabaya. Jika Q maka R. Jika Superman pergi ke Surabaya, maka ia bekerja di kantor. Maka dalam konteks metode silogisme, jika P maka R. Jika hari Jumat, maka Superman datang ke kantor. Contoh lain, jika P maka negasi Q. Jika hari ini Rabu, maka Superman tidak pergi ke Jakarta. Premis kedua, jika negasi Q maka R. Jika Superman tidak pergi ke Surabaya, maka ia bekerja di parkir motor. Maka metode silogisme, jika P maka R. Jika hari ini Rabu, maka Superman datang ke parkir motor. Untuk metode silogisme dapat disimpulkan bahwa silogisme adalah modus pencarian kesimpulan yang diambil dari dua pernyataan. Aturannya adalah jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Berikut contohnya. Premis pertama, jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Premis kedua, jika ibu pulang, maka ayah pulang. Kesimpulannya adalah jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang.
itulah tadi 2 bab materi yang kita bahas pada materi logika matematika pada video ini. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja, semoga video dan pembelajaran ini bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.